Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya teman-teman ya. Kita balik lagi nih ke peternakan. Itu semalam kerjaan orang mama sama orang bawa itu, sama orang uak, beli-beliin bunga. Nah, kita balik lagi ke peternakan. Kali ini kita mau update di hari ketiga bebek kita di peternakan. Kita mau update berapa jumlah telurnya seperti biasa ya kawan-kawan ya. Jumlah telur karena itu perlu dikontrol kita. Karena target kita itu PR kita lah kawan-kawan itu kita buat nanti dia di 90% up produksi telur perharinya. Oke. Sebelum kita masuk ke lebih jauh videonya, jangan lupa kawan-kawan seperti biasa itu tombol subscribe-nya di-subscribe dulu lah kawan-kawan yang belum subscribe. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan juga di-share juga ya videonya ya, di-like bagi teman-teman yang suka video-video seperti ini. Nah, sepertinya Bang Suardi udah di dalam. Kita langsung aja ya cek kandangnya kayak mana-mana nantinya. Oke, lihatin terus, tontonin terus ya videonya ya. Nah, kita udah ada di kandang ini kawan-kawan. Kita cek dulu pakan, minumnya. Sebenarnya tadi jam-jam 6 udah dicek Bang Suardi sih. Jam 6 tadi kita udah kasih kita keluarin semua ini bekas air minumnya. Terus kita kasih obat juga. Kita kasih obat biar dia nggak stres karena kan baru 3 hari nih kawan-kawan. Mereka di peternakan ini baru 3 hari. Jadi kita iniin dulu deh ini. Baru 3 hari jadi ya kemungkinan stresnya masih ada karena kita hitung dulu nanti sekalian telur-telurnya itu udah berapa. Hari ini berapa ya? Udah hari keempat. Kita periksain semua. Makannya juga aku lihat udah selesai tuh. Karena jam 6 ya kawan-kawan ya. Diberesin semua ini jam 6. Jadi kita mulai lah Bang, yuk. Mana apanya? Oh di sana. Wah, sekalian sorong ya kan. Buku di situ juga. Catatan, buku udah. Oke. Tapi udah Bang Sera ini? Udah Bang Sera? Udah. Atau saya Bang ngasih makannya Sera langsung. Oh sekalian ya pula ya. Pas. Jadi ini kawan-kawan nih kondisi kandang kita. Bebek-bebeknya masih malu-malu kamera. Oke, kita bawa. Mudah-mudahan ya naik lah mudah-mudahan, tapi paling tidak lah kita berharap itu masih stabil lah karena kan masih 3 hari nih. Dia kemungkinan masih stres juga. Kita periksain lah nanti kan. Ini Bang. Oke. Kita coba ya, ini ya. Kita hitung nanti berapa dapat kita hari ini. Oke. Bismillah. Nah, ini ada telur semalam nih kawan-kawan. Jam berapa ini semalam bertelur Bang? Jam 10 pagi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tertinggal telurnya dia kelamaan bertelur, kita biarin aja, kita angkatnya pagi besoknya. Ini pakannya juga udah dikasih nih, biar mereka senang lah. Iya, dirondok-rondokin telurnya biar nggak diambil. Besar ya. Berapa ini Bang ya? Berapa? Besar nih kawan-kawan ya. Produksinya paten. Ini baru kelas-kelas super ini Bang ya. Kalau Bang Suardi rokok nggak boleh putus. Iya. Sifatnya kayak gitu ya kawan-kawan ya. Dia suka kali nyembunyiin telurnya di dalam-dalam sekam-sekam padi nih. Jadi kita harus kadang rogo-rogo sedikit lah. Tempat dia biasa bertelur itu di sudut-sudut sih biasanya. Oke, kandang satu udah siap. Kita biarin dulu di situ. Nanti ya, terakhir kalau udah oke semua, baru kita hitung berapa. Kita masuk ke kandang 2 ya kawan-kawan ya.
Masuk ke kandang 2. Kita periksain lagi nih. Tuh dapat harta karun. Jadi dia nggak tahu kenapa ya, sering suka kali ditanam-tanemin gitu telurnya. Itu batu. Telur itu ya, batu. Oke, kandang 2-nya udah paten. Kita pindah ke kandang sebelah lagi. Gak sampai sepapan ini ya? Dua lagi. Iya. Apa itu? Ditanamin mereka semua kawan-kawan ini. Jadi kalau melangkah pun takut-takut ya kan, nanti terpijak. Paten ya. Ribut tadi dia subuh. Kayak biasa bertelur. Kalau model-model terlalu lonjong gini pun nggak bagus ditetaskan bang sebenarnya. Iya, dia harus yang oval bulat, bagus dia bentuk telurnya yang ditetaskan. Nah itu bagus tuh tadi yang itu. Inilah. Oh ini agak lumayan bang ya, yang ini ya, kandang ini ya. Selalu kandang ini sama yang depan ya bang ya, iya kan? Jadi kalau ke peternakan ini stresnya hilang, kan? Nggak terasa tuh nanti, udah sore aja rasanya. Tapi kayaknya kali ini kita nggak bisa sampai sore di sini teman-teman. Karena juga ada kerjaan juga di kos itu, ada lagi ngecat bagian yang belakang kos biar dia nggak rembes ke dalam. Sama kita juga nanti rencana hari ini aku mau ke tempatnya Bang Rizky karena mau cari-cari keramik untuk rumah dia juga sana nanti kawan-kawan. Ini kita lanjut lagi ya, lanjut ke kandang 4 terus sampai ke kandang 6. Biasanya ya, yang dua hari yang udah lah, dia di kandang 4 sama kandang 3 ini biasanya itu produksi yang paling banyak. Tapi kita lihat ini hari ini gimana. Oh, untuk jumlah bebeknya ya kawan-kawan ya, jumlah bebeknya di kandang 1, kandang 2, 3, 4, 5, 6 sama 8 itu jumlahnya 100 ekor ya. Yang di kandang 7 itu 40 ekor masih. Jadi ada 7 kandang yang jumlahnya 100 ekor sama 1 kandang yang jumlah bebeknya itu 40 ekor. Jadi balik lagi rasio jantan sama betina itu dia bisa 2:8 lah misalnya. Bisa, boleh itu teman-teman ya. Artinya kayak mana? Kalau misalnya 8 betina, 2-nya jantan. Nah, itu kalau untuk telur tetas. Ya. Nah, gitu kalau untuk telur tetas dia 2:8 boleh. Bisa itu. 2 jantan, 8 betina dalam skala 10 bebek ya kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan cepat stabil lagi ya telur-telur bebeknya, karena kita mau push terus nih kawan-kawan. Kita push dia biar bisa di angka 90% up per hari. Kita perhatiin lah semua. Nah kawan-kawan, kita udah selesai nih ngutipin telurnya dari kandang 1 sampai kandang 8. Sekarang kita mau hitung nih total ya, masing-masing kandang berapa, total masing-masing kandang dulu, baru nanti di totalin semua berapa jumlahnya. Lagi dihitung juga sama Bang Fardi masing-masing kandang nih. Jadi dia
harus ini ya kawan-kawan ya. Harus betul-betul datanya itu harus lengkap terus-terus. Karena kita ini bukan untuk hobi, bukan untuk apa, bukan untuk main-main lah kayak gini. Ya betul-betul untuk bisnis. Jadi semua itu harus lengkap data-datanya. Dan saya juga kalau misalnya di bisnis itu nggak pernah main-main, nggak pernah yang mau pengen buatin ini gitu. Tapi ujung-ujungnya malah apa? Nggak tahu apa untung apa rugi gitu. Jadi betul-betul harus tersistem. Kita harus tahu data-datanya lengkap. Nanti jadi kita bisa, kalau yang di apa, teman-teman yang di eksak, ilmu-ilmu eksak itu pasti apalah, pasti tahu lah gitu. Kalau misalnya dari data-data itu kita bisa tarik informasi. Gitu kawan-kawan ya. Itu memang ampun ini nengok telur ini. Ini super, memang super, betul-betul super loh ini kan. Ini bisa jadi ini 2 isinya ini bang. Begini ya. Semalam tuh kami ambil juga nih kawan-kawan yang ukuran sebesar ini. Dia kuning telurnya di dalam tuh ada 2. Jadi kalau misalnya ini kita tetaskan, dia bisa 2 langsung ini anaknya nih. Yang kayak gini, bisa 2. Karena gua udah pernah nyoba bang. Ditetaskannya gitu, di raminya 2 keluar. 5 telurnya, yang keluar 6. Kita udah selesai nih kawan-kawan. Hari ini udah dihitung, masing-masing kandang semua udah ditotalin. Berapa jadi hari ini bang? 265. Turun sih dari yang kemarin berapa? 200 berapa hari sebelumnya ini? 265 298 ke 265 ya kan? 298 kemarin. 265 berarti 33 berkurang hari ini. Ya dia juga masih stres ini kan kawan. Nggak apa-apa, biasa. Kita coba sampai hari 1 minggu lah ya. Kita coba iniin, perbaiki dia semua. Karena pun obat stresnya baru dikasih 2 kali itu. Oke. Nah setelah ini kita mau bersihin kandang dulu lah, yang di pinggir. Kita mau bersihin kandang dulu. Bekas-bekas tempat minumnya ini kita bersihin. Baru setelah itu kita serakin ini lagi, ampas-ampas padi lagi. Saksikan terus ya kawan-kawan ya. Kita mau bawa dulu ini telur BBR ini ke gudang. Kita bawa, kita simpan. Karena nantinya ini setiap minggu atau setiap hari Sabtu kita mau bawa ini ke penetasan. Ada di daerah Pantai Labu juga penetasannya kita bawa. Kalau misalnya teman-teman yang mau bisa kontak kita juga. Harganya harga inilah, harga kandang lah kawan-kawan. Karena saya pun nggak mau ngambil untung-untung yang banyak lah. Ya sekalian bantu-bantu teman-teman juga. Kayak semalam itu udah habis berapa papan ya semalam ya bang? Ada 10 lah ya. Ada 10 papan juga kita kirim sama kawan-kawan juga. Nanti yang nggak habis kita buang ke penetasan telur atau ke pasar-pasar juga. Banyak lah. Kalau misalnya telur ini nggak pernah rugi lah kawan-kawan, karena kan itu kebutuhan pokok juga, makanan pokok makanan juga. Jadi dia masuk ke kebutuhan primer untuk kita. Jadi nggak ada yang terbuang lah teman-teman. Kita juga nantinya mau olah nih kawan-kawan. Ada ide juga sama mama untuk ngolah ini telur-telur ini jadi produksi telur asin lah. Kita coba nanti, kita cari dulu resep-resepnya gimana. Kalau udah oke nanti kita cobain, kita tes. Ini pakan ini ya kayak ginilah gudang kita kawan-kawan. Sementara tempat-tempat pakannya ini ada stok, kita stok juga pakan untuk bebek selama 2 minggu. Kenapa bang? Jangan, pisahkan lagi ke depannya lagi. Gitu aja. Biar tahu, biar aja itu. Nah, seperti itu. Ini ada stok kita juga, pakannya udah untuk seminggu. 2 minggu paling habis itu kan kelar semua.
Ini untuk atal-atal juga kita taruh di sini, kita stok juga. Rencana saya juga hari ini mau beli ini sih, beli mesin jet pump atau mesin kompresor gitu, untuk jadi enak dia bersihkan kandangnya. Tinggal semprot aja. Jadi dia selalu bersih. Kalau dia mesin dompeng gitu dia bang agak bising dia ya. Iya. Tapi kalau misalnya jet pump dia agak bagus suaranya kan. Nah ini stok telur-telur kita kawan-kawan. Yang hari ini udah ada berapa ini ya? Kemarin udah ada 10 papan udah laku ke teman-teman juga, udah dibagiin teman-teman. Makasih banyak ya kawan-kawan yang udah beli telur dari kita. Pokoknya saya jamin dah itu fresh telurnya, telur hari ini. Kita kasih langsung, bukan telur yang kemarin. Nanti sisanya kita bawa langsung ke sana, ke peternakan lagi. Ke apa? Kita bawa langsung ke penetasan telur. Nantinya kita bakal renovasi juga sih ini gudang kawan-kawan. Karena di kamar ini nantinya kita mau buat dia untuk penetasan tersendiri juga. Kita bakal renov sedikit-sedikit lah gudang ini. Kita buat di sini kamar ini untuk khusus ruang inkubator. Jadi kita nanti sediakan mesinnya. Kita buat di sana mesin, belum tahu nih kapasitas inkubatornya berapa, apa 1000 atau berapa, atau 600 dulu. Kita lihat dari apa bebek kita lah berapa nanti kan. Biar dia harga jualnya itu dalam hitungan-hitungan bisnis dia lebih besar. Karena DOD itu kan, duck itu kan satu ekornya itu udah dia di harga 8.000. Lebih untung lagi kalau kita besarkan dia, kan di belakang itu kan sawah kan kawan. Jadi kalau untuk pembesaran, untuk kita ambil dagingnya bisa. Untuk hitungan bisnisnya belum saya hitung sih, itu kan belum pernah nyoba. Jadi satu-satu lah kita kerjain. Itu untuk perkembangan selanjutnya ya kawan-kawan ya. Untuk perkembangan bisnis ini selanjutnya seperti itu. Kita mau bersihkan kandang dulu di tempat-tempat minumnya itu. Ya disiram aja sih sebenarnya kawan-kawan. Kan itu kan semen. Jadi kalau kawan-kawan yang mau datang ke peternakan boleh kawan-kawan. Tapi kabarin dulu kapan mau datang ke peternakan boleh. Nanti kita bisa sharing-sharing juga sama kawan-kawan sekalian tentang ini. Nah ini yang saya bilang itu mau dibersihin yang ininya aja di bagian mereka tempat minum. Karena di sini sering basahnya. Jadi tiap pagi itu aja sih kegiatannya kawan-kawan. Bersihkan minum, isi ulang minumnya, air minum, kemudian kasih pakan, bersihkan ini bagian tempat minum ini. Yang terakhir kutip telur juga. Nah, yang terakhir itu nyerakin ampas padi. Kalau itu pun kalau ada dia di bagian-bagian basahnya aja sih. Yang paling rentan itu ya di sini, di bagian ini, tempat-tempat minumnya ini semua. Ya udah, habis itu udah nggak ada lagi sih kerjaan. Cuma itu aja sih kawan-kawan kalau di bisnis bebek ini. Kalau satu lagi ini sih teman-teman harus ngecek tempat minumnya juga. Airnya itu harus selalu ada, jangan sampai kosong gitu kawan-kawan. Airnya jangan sampai kosong. Nah, kalau untuk sistem yang kita buat ini, kan di ujung itu ada keran-keran, teman-teman. Jadi, aku buat dia kerannya itu terbuka, jadi ngalir terus airnya. Jadi kita nggak harus 1 jam sekali ngecek tempat minum. Nggak, kita tinggal ngatur debit air yang keluar dari keran itu. Ya, disesuaikan lah tinggi air ini berapa. Jadi kita ya di tengah hari udah nggak ada kerjaan lagi. Tinggal santai aja gitu, kawan-kawan. Nah, rencananya hari ini juga untuk memudahkan pekerjaan juga sih teman-teman. Sebenarnya
memudahkan pekerjaan, efektivitas kerja juga. Kita mau beli mesin kompresor sama selang sekitar panjang berapa itu ya? 20 ya, sekitar 60 meter lah teman-teman, atau 50 meter. Kita mau beli selangnya sama mesin kompresornya. Jadi nanti tinggal enak tuh teman-teman, tinggal nyemprot aja. Kita tinggal semprot ininya, bagian tempat minum ini. Nah ini kawan-kawan, kita lagi ini bersihin tempat ujung-ujung tempat minum bebeknya lah teman-teman. Jadi disiram aja nanti, ini disiram. Jadi kalau ada mesin kompresor itu kan enak kawan-kawan, tinggal cepat dia kerjanya, waktu efisiensinya dapat, sama dari efisiensi tenaganya juga dapat. Ya memang biayanya sih agak lebih besar ya, karena kan kita perlu bisa dari itu dia daya listriknya makin naik ya, atau dari mesin biaya beli minyaknya. Kita belum tahu nih mau pilih mesin yang mana. Konsultasi dulu nanti sama kawan yang udah pernah pakai sistem kayak gini. Mana sih yang lebih untung, kita pakai sistem minyak, kompresor minyak, atau pakai yang listrik aja. Dari yang pernah aku coba sih sebenarnya, kalau dia sistem minyak, dia rata-rata mesinnya itu bising sih kawan-kawan, dibanding yang sistem listrik. Listrik lebih halus suaranya. Tapi nantilah kita coba ya. Aduh, panas lagi. Aduh, keringatan, basah. Jadi kita udah selesai nih hari ini. Tinggal 2 kandang lagi nyerakin ini ampas-ampas padinya. Semua bebek udah kering nih. Jadi dia nggak ada baunya. Bau pun paling sedikit lah. Tapi nggak gitu nyengat, karena dia kan selalu kering kandangnya. Ini tinggal 2 kandang lagi yang belum kita serakin. Jadi ya udah, kalau misalnya udah selesai ini, kerjaan pun paling sore nantilah ngasih makan lagi. Jadi nggak susah ngerawat bebek sebenarnya kawan-kawan. Nah sampai di situ dulu kawan-kawan video kita kali ini. Jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe dulu tuh, tombol merahnya dipencet, dibunyikan juga loncengnya. Bising di sini. Bunyikan loncengnya, di-share ke kawan-kawan yang lain, ke saudara-saudaranya semua di-share, di-like juga kawan-kawan yang suka. Dan terima kasih yang udah selalu nonton video-videonya. Saya ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya.